Udah. Cepat cetak. Udah lewat durasi. Itu lagi, ntar nambah lagi. Ntar nambah honor lagi. Diskon ya, bener ya. Oke, kita sapa dulu sahabat pagi rumah yang sekarang sudah bangun pastinya dan sudah siap menyambut hari ini dengan semangat pagi. Kita ketemu lagi di pagi-pagi. Semangat! Oke, sahabat pagi, kita sekarang sudah bersama dengan Elsa Mayori. Oke, dari itu sekarang nggak berubah-ubah ya. Masa sih? Seperti ini ya, masih tetap awet muda selalu. Apa sih resepnya? Formalin. Hindarin formalin. Coba kita hindarin tuh gitu, saya makan aja deh. Kegiatan lagi ngapain, Caca? Masih di bidang presenting, MC, ada usaha kuliner juga. Usaha kuliner sebagai apa? ibu. Boleh lah sharing usaha. Iya, usaha kuliner apa? Aku ada itu, nachos tutup merah. Wow. Aku Itu punya Ya ampun. Ya ampun, Kita gitu kan disuguhin di sini. Ya, tahu gitu. Apa aku pulang dulu masak dulu? Ya. Jangan. Nanti dikirim aja ke sini. Tapi kalau misalnya lagi masak katanya harga gas mahal sekarang. Gimana harga tuh? produksi gimana sekarang, Ca? Waduh, ya kita kan udah ada perhitungan lah ya gitu. Maksudnya tim produksinya gitu kita udah ada perhitungan. Kemarin sempat naikin harga juga sih. Naikin harga juga, tapi biasanya tuh kita ngindarin gitu. Ini bedanya apa sih nachos topi merah apa? Tutup merah. Nachos tutup merah apa bedanya dengan nachos yang lain? Oh, tutupnya merah. Apa? Bapak belum pernah coba. Pengen nyobain. Tuh, apa tuh namanya dipnya? Pakai itu ya? Pakai keju ya? Pakai keju. Keju ada yang pakai salsa. Iya. Ini kita mau berdiri terus? Oh iya, udah tawa. Iya, bener. Untuk Jangan, diingetin. Kalau biasanya kita berdiri lama-lama kita glosor. Kita diingetin. Iya, nanti kita kayak itu lagi jamu-jamu berdiri sejak 1928. Oh iya benar. Ini harga gas mahal. Iya. Memang saat ini adalah kondisinya harga Kok perhatiin banget, Mbak? Iya. Karena saya baca. Oh iya. Harga gas domestik itu lebih mahal daripada harga gas dunia. Itu yang menjadi kekhawatiran. Dan dampaknya banyak banget industri yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh. Nggak cuma itu aja, dampak tingginya harga gas juga dirasakan oleh warga Kabupaten Indragiri Hilir. Seperti yang disampaikan di Pekanbaru, tribunnews.com, harga gas LPG 3 kg itu mencapai 30.000 hingga 36.000 per tabungnya. Iya. Itu tabungnya aja ya, belum isinya itu ya? Iya. 30.000 ya? Per tahun sama isinya. Kan mereka ketukar sama kelapa hijau. Ya kita doakan, kita berharap mudah-mudahan harga ini jangan terus-terus melambung ya, tapi kembali ke normal lagi, ya. Kan apalagi kerja di industri kuliner juga berasa Berasa banget. Dampaknya jelek lagi, rumah tangga juga jelek juga. Itu banyak itu kan tadi katanya pemutusan hubungan kerja, ya kan? Hubungan cinta aja putus stres, gimana hubungan kerja. Dan ini berakibat apa? Dengan tukang gorengan juga. Benar. Dengan Makanan favorit kan? Oh, makanan favorit. Dengan harga naik ini, tempenya makin tipis deh isinya. Lama-lama udah bukan tempe lagi, tehnya udah nggak ada. Tempe. Saking tipisnya. Saking tipisnya. Segini aja Pak di gorengan. Nggak digoreng lagi, raw food. Ini tempe apa kertas folio? Ya, jadi aksi cukur massal Chef for Hope ini sebagai bentuk empati bagi anak-anak yang sakit kanker. Ya. Kenapa cukur massal? Aksi ini mengajak kita semua untuk sedikit merasakan apa yang dialami oleh penderita kanker. Akibat pengobatan kemoterapi, biasanya penderita akan botak atau rambutnya akan jadi rontok. Setiap kepala yang dicukur dihargai 100.000. Dan disumbangkan kepada Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia untuk disalurkan kepada penderita kanker, terutama anak-anak. Wih, ternyata sebagai bentuk empati. Betul. Ya, jadi sangat mahal apalagi sama bos-bos yang lain. Kalau nggak salah juga kemarin Indra Bekti tuh dapat 100 juta deh. Dapat 100 Iya, juta. Iya, dapat Terkumpul 100 juta terkumpul. Bertan juga. Coba kita lihat deh tayangan untuk Chef for Hope yang telah kita lihat nih. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama. Salah satunya dengan melakukan aksi donasi untuk membantu anak-anak penderita kanker, seperti yang dilakukan oleh Indra Bekti, Omes, Asi Ananta, dan beberapa selebriti tanah air lainnya. Para artis pria ini bahkan rela mencukur habis rambutnya untuk penggalangan dana yang ditujukan bagi anak-anak kurang beruntung itu. Ini Kak Reza rambutnya udah. Gua denger bisik-bisiknya mau ditambahin 20. Aku selalu kaget, namanya 50 juta. Alhamdulillah ya Mas Bekti ya. Perasaannya
pede nggak pede sebenarnya gitu. Bakal keren nggak sih gitu botak, tapi dalam hati bahwa anak-anak itu aja, anak-anak yang terkena kanker aja mereka botak, mereka masih bisa senyum, masih bisa main-main gitu. Jadi mereka anak-anak itu menginspirasikan saya untuk ya udah saya juga pengen nemenin mereka, kita botakin rambut. Dan hari ini ternyata botakin rambutnya berhasil, lancar, ditambah dengan tambahan uang donasinya begitu luar biasa. Saya berhasil mendapatkan lebih dari 140 juta. Ini dari saya SMP ya Mbak, dari saya SMP saya nggak pernah potong rambut pendek, jadi rambutnya selalu panjang. Kalau saya SMP tahun berapa ya? Tahun 9 berapa ya? Ya hampir 20 tahun kali ya, nggak pernah potong pendek. Jadi ya seperti ini, tada! Udah ikhlas banget, udah alhamdulillah banget gitu, bisa jadi bagian dari ini hari ini. Terima kasih sekali lagi semua yang mendukung, makasih banyak. Di sisi lain, Indra Bekti yang begitu bersemangat mengkampanyekan aksi ini sepertinya cukup terharu dengan semua kepedulian yang diterimanya selama proses pengumpulan dana untuk didonasikan. Aduh, seneng banget rasanya, gembira banget ya bahwa maksudnya kan intinya kan ini duit bukan buat kita ya gitu. Ini duit untuk adik-adik kita gitu kan. Tapi rasanya tuh bahagia banget, rasanya tuh terharu banget gitu. Ekspektasi akan sebesar itu gitu, tambah 50 juta itu aduh seneng banget. Dan ditambah lagi loh, tambah lagi dia hasil penjualan produknya itu 50 juta lagi. Jadi 100 juta hari ini saya dapat. Kita kakak-kakak di sini kita akan terus berjuang buat kalian. Semoga kita bisa terus bantu buat kalian. Semoga kalian bisa cepat sembuh, kalian bisa tersenyum kembali. Salut dengan aksi para selebriti ini. Semoga hal ini dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk terus mengulurkan tangan membantu orang-orang yang membutuhkan. Saya lihat Asti agak sedikit terharu ya. Tadi berkaca-kaca matanya. Dia tuh sedih bukan karena apa-apa. Kenapa, Pak? Dia nggak mau pakai baju Wonder Woman itu. Dia tuh pengen pakai baju Cherry Belle gitu. Lebih ke situnya ya, Pak. Kirain Bukan juga karena deg-degan ya. Tapi ngeliat apa namanya solidaritas mereka, kita bangga ya, kita memberikan apresiasi buat mereka. Tapi kita juga bertanya sama social angel yang datang pada saat itu, yang rela ngantri untuk memotong rambut mereka, dan pendonatur menghargai setiap potongan rambut itu Rp100.000. Ini ada komentar-komentar dari social angels untuk Sahabat Pagi. Coba kita lihat. Ya, saya datang ke sini dalam rangka Save for Hope, yang di sini adalah sebuah kegiatan sosial yang memang secara pribadi acara ini saya agendakan, dan ini adalah sesi kedua setelah 2 tahun yang lalu ya saya mengikuti, karena saya sangat peduli, saya mencintai anak-anak terutama penderita kanker, dan di sini saya merasa saya perlu berbagi dalam kegiatan ini. Kita mau donasi rambut untuk penderita kanker gitu sih. Salah satunya mungkin dengan cara ini kita bisa ngebantu penderita-penderita kanker. Luar biasa. Keren. Seneng ya ngeliatnya ya? Iya, merinding. Aku jadi merinding loh. Dingin banget sih. Juga sih. Nggak enak mau ngomong. Boleh diminum kan ya? Boleh silakan Eca. Ada mateng kan, gas naik. Matang. Itu properti episode berapa sih itu? Ini baru-baru aja. Aman kok, baru. Iya, tadi kita sudah melihat tayangan-tayangan Vox Pop dari orang-orang yang telah memberikan donasinya untuk penderita kanker ya. Dan sekarang juga ada ini sesuatu yang sangat mengharukan juga. Apa tuh? Orang penjual koran ternyata bisa naik haji. Dan ini biasa. perjuangannya untuk Akan dibikin sinetronnya. Betul. Loper koran naik haji. Ya, ini mungkin aja kita bisa melihat ini perjuangan dari loper koran ini sampai bisa berangkat haji ya. Kita lihat tayangannya sama-sama. Setelah berniat puluhan tahun lalu, Imam Hambali akhirnya bisa mewujudkan cita-citanya berangkat ke Tanah Suci.
Imam bekerja sebagai loper koran sejak 1986. Sejak saat itulah ia selalu menyisihkan rezekinya untuk ditabung. Tahun ini Imam akan menunaikan ibadah haji bersama istri dan adiknya. Imam mendaftar haji pada 2010. Karena bukan gajian jadi nggak tentu berapa hasilnya, pokoknya dipakai begitu aja. Kalau nabungnya dari tahun berapa? Secara khusus itu nggak ada nabung. Nggak. Ya udah niatan aja. Nah, ya. Keluarga besar Imam merasa bangga dengan apa yang sudah dicapai. Kerja keras dan kesabaran Imam kini menjadi teladan bagi anggota keluarga dan kerabatnya. Imam bisa dikatakan sebagai loper koran yang berhasil. Selain bisa naik haji, Imam juga bisa menyekolahkan 2 anaknya hingga ke perguruan tinggi. Bahkan salah satunya bisa berkuliah hingga jenjang pendidikan strata 2. Iman Santosa melaporkan untuknya. Jadi orang yang punya uang banyak belum tentu juga bisa berangkat. Ya. Kalau belum ada panggilan dari sana. Belum ada niatnya Belum ada niat juga untuk berangkat ke sana. Betul. Ya, kita Sementara lihat. banyak juga orang dengan segala keterbatasannya gitu, tapi Justru karena bisa memang niatnya niatnya luar kuat, biasa, iya, betul. ada aja jalannya. Ada jalan bisa berangkat. Tadi Seperti kita yang lihat tadi kita Pak lihat ya. tadi ya apa namanya? Kelihatannya dia pakai apa? Kawat gigi ya tadi. Kenapa sih kalau Andre ngomong tuh feeling nggak enak gitu langsung? Lagi serius gitu kan, harus feeling nggak enak langsung. Tapi ini Kawat mungkin giginya bagus, model baru. model baru itu, kawat gigi yang model baru ya Pak ya. Tapi ini ada tayangan Presiden Jokowi melihat langsung kondisi kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Iya. Karena memang sangat mengkhawatirkan ya kebakaran di Indonesia Betul. ini. Aduh, sudah mendunia bahkan. Ini teman saya di Pekanbaru sampai kena dampaknya loh. Kena dampaknya untuk Iya, asap jadi itu. Asap itu sampai ke sana. Harus pakai masker berarti ya? Iya, betul. Bengkoang sih dia lebih memilih. Itu muat muka. Beda itu, beda. Kita lihat tayangannya ya. Kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan telah berdampak pada kehidupan masyarakat akibat gangguan kabut asap tebal. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke lokasi kebakaran di lahan gambut Pademangan Timur, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Minggu siang, meminta agar pemerintah daerah dan masyarakat bisa bersama melakukan pencegahan di kemudian hari. Sebab itu tadi saya ingatkan kepada seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri, semua yang terkait, daerah juga, agar yang paling bagus adalah preventif. Sejak April itu sudah menggerakkan orang untuk mengawasi, untuk mengontrol, agar yang namanya kebakaran itu tidak kejadian. Presiden juga meminta agar aparat penegak hukum bisa menindak sekeras-kerasnya perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Selain penegakan hukum, operasi darurat asap di Sumatera dan Kalimantan berlangsung dengan beberapa strategi lainnya. Di antaranya hujan buatan dan pemadaman waterbombing. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya. Impactnya banyak mana-mana ya? Kemana-mana, ya. Pas gue ke Kuala Lumpur juga, main di Kuala Lumpur juga sama, asap. Asap juga? Sampai sana? Dari sampai ke Di sana? sana sampai di Kuala Ntar dulu, pas di Kuala Lumpur Bapak nge-J kan? Iya. Itu mungkin bukan itu kali, ini kali, fog gun kali, asapin di dalam ruangan. Bapak. Oh mungkin ya, mungkin. Dia mau sombong habis dari Kuala Lumpur. Berarti bukan kitanan aja, sampai di sana juga saya. Oh bisa itu. Tapi tetap acara sunatan ya di sana juga. DJ untuk khusus sunatan. DJ khusus sunatan. Sunatan ya. Jadi tadi juga membakar lahan gambut ya kalau kita lihat tadi Iya. ya. Betul. Itu apa sih artinya Pak? Apa? Ya lahan yang ya gambut. Gambut, gamji buta. Lebih ke gaji buta ya Pak. Iya. Gabut itu ya. Jadi kondisi kebakaran ini juga bikin para kartunis ikut bersuara. Iya. Jadi dengan bikin kartun, Hashtagnya- hashtagnya masih melawan sapi. Ah. Masih melawan. Makanya lo gak ada hubungannya. Dia hanya melawas api. Oh, melawas asap. Melawan asap. Iya. Itu garis miringnya kayak I. Gue pikir melawan sapi. Gak ada hubungannya bakar hutan sama sapi. Jadi ntar gambarnya lagi ngelawan sapi. Maaf ya Cak ya. Terakhir periksa mata kapan? Mungkin plus sudah nambah Iya, Pak. mungkin kayaknya nih. 2 Jadi tahun memang lalu sih. kartun ini jadi bentuk dukungan dan solidaritas untuk warga yang terkena bencana di sana. Banyak Melawan sapi. Udah tahu asap, ngapain urusan sapi. Ini di kartunya. Oh, iya. Keren ya. keren ya, tapi gak bisa kelihatan. Cinta abang ke adik ini udah kayak kabut asap di Riau. Kok abisnya kekal sih susah dihilangin? Cie. Bodoh. Tuh.
Aduh. Nah, mari merapatkan barisan masih melawan asap. Iya, jadi kalau ngeliat gini, jadi ternyata sekarang banyak banget cara yang bisa digunain ya untuk memberikan support gitu. Untuk Tadi bersuara. Botakin, ya kan? betul. Bisa lewat kartun. Bisa lewat kartun. Pejabat makan suap, konglomerat makan kakap, rakyat makan asap. Oh, ini Jelek satir nih ya. nih. Satir, iya. Ya aku kalau bandeng asap suka loh. Oh iya, iya. Aku juga ikan asap juga suka. Asap berarti kita ya. Iya. Termasuk berarti kita makan. Belum bisa sekolah nak, di luar masih banyak asap. Aduh Oh, kasihan. kasihan kartunnya. Hashtag masih melawan asap. Masih melawan asap. Nyahalah kau asap. Temennya pakai vacuum cleaner, temennya bilang mungkin dia lelah. Mudah-mudahan cepat tertanggulangi ya. Iya betul sekali. Berkepanjangan dan juga kemarau juga panjang banget nih. Jangan sampai ini udah mengganggu sanubari kita ya. Iya. Pertanyaan-pertanyaan dalam kalbu juga dan lubuk hati terdalam masih bertanya bimbang dan galau. Iya, dan galau ya. Oke, baiklah. Ya, untuk mencermati masalah ini kita nanti akan telah lagi berikut ini ya. Kita akan dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat.